Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Rosiah, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Kyōzai Kaihatsu atau pengembangan media ajar. Dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang taksonomi dan hari ini kita akan mempelajari taksonomi media menurut Gagne, Edling, dan hubungan antara tujuan pembelajaran, taksonomi media, dan media pembelajaran. Yang pertama, taksonomi menurut Gagne. Gagne, tanpa menyebutkan jenis dari medianya, Gagne mengklasifikasikan media ke dalam 7 kelompok. Yang pertama yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut tingkatan belajar, hierarki belajar yang dikembangkannya yaitu pelontar stimulus belajar, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntut cara berpikir, memasukkan alih ilmu, menilai prestasi, dan memberikan umpan balik. Itu semuanya ada di dalam tabel berikut ini. Selanjutnya adalah taksonomi Edling. Dalam penyusunan taksonomi ini, Edling beranggapan bahwa variabel kegiatan belajar dengan media adalah siswa, rangsangan belajar, dan tanggapan. Oleh karena itu, Edling lebih memusatkan media sebagai rangsangan belajar untuk belajar. Untuk siswa, rangsangan siswa untuk belajar. Menurut Edling, media merupakan bagian dari 6 unsur rangsangan belajar. Rangsangan belajar yaitu pengalaman audio meliputi kodifikasi subjektif visual dan kodifikasi subjektif atau audio. 2. Untuk pengalaman visual meliputi kodifikasi subjektif audio dan kodifikasi objektif visual. Dan 2 pengalaman belajar. 3 dimensi meliputi pengalaman langsung dengan orang, pengalaman langsung dengan benda-benda dipandang dari banyak isyarat yang diberlakukan. Pengalaman, subjektif, objektif, dan langsung merupakan kesinambungan pengalaman belajar yang dapat disejajarkan dengan kerucut pengalaman. Gambarnya ada dalam gambar grafik di samping ini ya. Ada di sini tentang penjelasan tentang taksonomi Edling. Kemudian tujuan pembelajaran, hubungan tujuan pembelajaran, taksonomi media, dan media pembelajaran adalah dasar utamanya seperti apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Dan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam mencapai pengalaman belajar sebagai salah satu solusi dari pertanyaan bagaimana mengajarkannya. Atau bisa juga memiliki arti sarana untuk menyampaikan pesan untuk mencapai tujuan. Dari beberapa taksonomi yang sudah kita pelajari di atas memberi wawasan mengenai keragaman jenis media belajar. Media dapat didasarkan pada fungsi media tersebut. Apakah untuk memberi pengalaman secara visual, audio, atau keduanya. Pemilihan media perlu didasarkan pada karakter pembelajar, kebutuhan, dan tingkat pembelajar. Tergantung pada taksonomi apa yang akan kita pilih dan gunakan sesuai dengan tujuan pembelajar. Kemudian, pemilihan dan pembuatan media perlu mempertimbangkan efek apa yang diharapkan dari penggunaan media tersebut atau pengalaman belajar apa yang ingin dikejar. Pemilihan media perlu mempertimbangkan segi kepraktisan seperti mudah mencari bahan, mudah menggunakan, mudah diterapkan di berbagai situasi kelas. Dalam pemilihan jenis media juga yang harus dipertimbangkan adalah ongkos produksi atau biaya.
Pembuatan media belajar, hal ini pun harus menjadi pertimbangan dalam membuat media ajar. Sangat memungkinkan untuk mengkawinsilangkan atau menggabungkan antara taksonomi-taksonomi tersebut ketika memilih atau membuat media belajar. Pertimbangan pemilihan taksonomi dan media belajar tidak boleh lepas dari tujuan utama pembelajaran. Jadi yang paling utama adalah tujuan utama pembelajaran itu apa, sehingga kita bisa mencocokkan dengan taksonomi yang paling tepat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Hari ini kita sudah mempelajari tentang taksonomi Gagne dan Edling yang mengklasifikasikan media ke dalam beberapa jenis. Namun, dari kedua taksonomi tersebut menyimpulkan bahwa media merupakan rangsangan untuk siswa untuk memahami pelajaran. Media yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Jamata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.